Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah subbahasan dari Kitabul Hajj dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam, di mana muallif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan dan menyantumkan judulnya, yaitu Babu Faskhil Haji ilal Umrati, yaitu membatalkan haji menjadi umrah. Apa yang dimaksud dengan fasakh di sini? Faskhul hajj, ya, membatalkan haji. Apa yang dimaksud? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan fasakh hajj ilal umrah. Kata beliau, yaitu tahwilun niyyati minal haji ilal umrati, ya, fayasiru bidzalika mutamatti'an fayajma'u baina umratin mustaqillatin bi'af'alihi fi 'amin wahidin wa safarin wahidin. Kata Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, yang dimaksud dengan fasakh haji, membatalkan haji menjadi umrah, itu adalah merubah niat dari haji menjadi umrah. Merubah niat dari haji menjadi umrah, sehingga orang tersebut, ya, melakukan haji tamattu'. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dari dua manasik umrah dan manasik haji. Setelah dia melaksanakan umrah secara menyeluruh, kemudian dia melaksanakan haji, ya, masuki manasik haji, sehingga disebut dengan mutamatti', yani yatamatta' bil umrati. Beliau atau orang tersebut menikmati dengan ibadah umrah selain melaksanakan ibadah haji, ya. Fi amin wahidin wa safarin wahidin, di satu tahun, ya, di tahun yang sama dan dalam satu perjalanan, ya. Di dalam satu tahun itu, ya, bukan di tahun yang lainnya, tapi di tahun itu juga melaksanakan umrah dan haji dalam satu bepergian. Itu yang dimaksud dengan, yaitu bab ini,
faskhul haji ilal umrati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan hadis yang pertama dari bab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu as-sadisu wa thalathuna ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-236, ya, yang merupakan hadis yang pertama dalam bab ini. Hadisnya relatif panjang, saya akan bacakan dulu, kemudian diterjemahkan dan sedikit penjelasan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajji wa laysa ma'a ahadin minhum hadyun ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Talha. Wa qadima Aliyyun min al-Yamani faqala, ahlaltu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan fa yatufu thumma yuqassiru wa yuhillu illa man kana ma'ahu al-hadyu. Fa qalu nantaliqu ila Mina wa dhakaru ahadina yaqturu. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم. وحاضت عائشة فنكست المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita baca ini adalah haditsun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis-hadis sebelumnya. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menjelaskan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Jabir bin Abdullah salah satu orang yang menyaksikan, ya, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian ribu orang, adalah yang merupakan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Karena yang melakukan ibadah haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hajjatul Wada pada tahun yang ke-10 itu, kata Jabir, banyaknya orang sejauh mata memandang, dari sebelah kanan, sebelah kiri, muka dan belakang, ya. Dikatakan bahwasanya ada 100.000 lebih para sahabat Rasulullah SAW yang berhaji dengan Nabi SAW, yaitu Hajjatul Wada. Di antaranya adalah yang meriwayatkan adalah yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, ahlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji. Bahwasannya kata-kata ahalla ay rafa'a sautahu, yaitu mengangkat suaranya dengan, maksudnya adalah memulai ihram, ya. Mulai ihram. Masuk niat mengambil manasik, ya. Niat masuk manasik. Bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya memulai ihram haji, yaitu Hajjatul Wada pada tahun yang ke-10 Hijriah. Walaysa ma'a ahadin minhum hadyun
ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talhata. Ya. Yang mana kebanyakan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidak ada seorang pun ya yang membawa hadyu hewan korban ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang bernama Talha, yaitu Talha ibn Abdullah bin Uthman al-Qurashi at-Taimi, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Ya. Ya, termasuk mubasysyirin bil jannah. Talha bin Abdullah ya radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada peperangan Jamal pada tahun 36 Hijriah, meninggal di Basrah, di kota Basrah di Irak. Ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada seorang pun yang membawa ya hewan korban atau hadyu di kalangan para sahabat tersebut kecuali Nabi SAW dan sahabat yang mulia ini, yaitu Talhah ibnu Abdullah ya, al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qadima Aliyan minal Yamani. Kemudian Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW dan Al-Khalifatul Rashid yang keempat setelah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang dari Yaman, dari negeri Yaman. Faqala, kemudian beliau berkata, ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan memulai ihram seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau tidak tahu manakah di antara manasik yang paling baik, ya. Di antara manasik yang ada itu ada 3 macam, yaitu ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Manakah yang paling baik? Ya. Ali bin Abi Thalib, dari cerdasnya beliau, dari kepandaiannya beliau, bahwasanya beliau memulai ihram seperti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memulai ihram ya seperti ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kecerdikan seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar mereka menjadikan ibadah haji itu diganti dan diganti atau dibatalkan hajinya, diganti menjadi umrah atau niat umrah. Ya. Yang awalnya niat haji kemudian diganti, ya, membatalkan niat hajinya diganti menjadi umrah. Nabi SAW yang memerintahkan hal ini kepada para sahabatnya. Ya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, khususnya yang tidak membawa hewan korban, yang tidak membawa hadyu, ya, itu disuruh oleh Nabi SAW untuk mengganti niatnya yang awalnya niat haji diganti menjadi niat umrah, sehingga menjadi haji tamattu. Ya, dia ya umrah dan juga nanti pada saatnya, ya, tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, melakukan atau masuk niat haji, sehingga dia melaksanakan ya umrah dan juga haji, sehingga dikatakan haji tamattu, tamatta'a bil umrati, menikmati ibadah umrah. Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, atau radhiyallahu taala anhuma,
fayatufuna bima thumma yuqassiru. Fayatufuna thumma yuqassiru wa yuhillu illa man kana ma'ahu al-hadyu. Kata Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhuma, lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengganti niatnya dari haji menjadi umrah, fayatufu, lalu mereka melakukan tawaf, ya, tawaf dan sekaligus juga yaitu melakukan sa'i, ya, habis tawaf kemudian sa'i. Jadi kata-kata fayatufu di sini juga mencakup ya tawaf dan juga sa'i. Ya, karena salah satu dari rukun umrah itu ada ihram, ya, kemudian ada tawaf dan sa'i, kemudian tahallul. Ya. Fayatufu, kemudian mereka tawaf, kemudian dan juga sekaligus sa'i. Thumma yuqassiru, kemudian mereka memotong rambutnya, tahallul, ya, memotong rambutnya. Thumma yuqassiru, kemudian memendekkan atau memotong rambutnya. Tentunya dalam memotong rambut ini ada dua hal, ada mencukur atau sebagian mencukur atau memotong sebagian rambutnya, ada yang menggundul, dan yang kedua ini menggundul itu lebih afdal daripada yang pertama. Ya, menggundul lebih afdal daripada yang memendekkan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin wal muqassirin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menggundul, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menggundul, semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menggundul dan yang memotong atau memendekkan rambutnya. Ini keutamaan bagi orang yang menggundul, bagi khususnya adalah khusus bagi orang lelaki. Ya, adapun perempuan cukup memotong dari rambutnya itu seujung jari, ya, seujung jari. Jadi untuk lelaki afdalnya adalah menggundul, dibuang rambutnya itu secara menyeluruh. Itu ada seperti ada makna yang tersirat. Ya, apa itu? Kalau boleh saya katakan, hemat saya itu adalah seperti membuang dosa-dosa. Membuang dosa-dosa, ya, sehingga bersih, ya, sehingga bersih. Itulah kata yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun bainahuma. Jadi umrah ke satu ke umrah yang lainnya ada sebagai penghapus dosa, ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah tawaf dan sa'i, thumma yuqassiru, mereka yaitu menggundul atau memotong rambutnya, ya, memendekkan rambutnya. Wa yuhillu, dan mereka tahallul, ya. Kalau sudah menggundul berarti sudah tahallul akbar, semuanya jadi halal semuanya. Yang dulunya diharamkan ketika ihram, setelah tahallul menjadi halal semuanya. Wa yuhillu, kemudian tahallul, illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali bagi orang yang membawa hadyu, membawa hewan korban, seperti Nabi SAW dan Talha dalam hal ini, ya. Nabi tetap dalam keadaan ihramnya, tidak tahallul, ya. Tahallulnya nanti kalau sudah melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Nabi SAW tetap dalam keadaan ihramnya, ya. Dengan Talha juga. Kenapa? Karena Nabi SAW membawa hewan korban. Oleh karena dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali bagi orang yang membawa hewan korban hadyu, ya, dia tetap dalam keadaan ihramnya, ya. Tidak boleh tahallul kecuali nanti setelah melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Faqalu, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, nantadiku ila Mina wa dzakaru ahadina yaqturu, kita akan bergegas menuju Mina
ya. Sedangkan kemaluan di antara salah satu di antara kita itu masih menetes air mani dari jima maksudnya, ya. Telah berkumpul dengan keluarganya. Apakah kita kita pergi dari Mina menuju Mina sementara kemaluan salah satu di antara kita menetes air mani dari jima, ya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Informasi tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kata-kata para sahabat ini, ya, apakah kita akan berangkat ke Mina sedangkan kemaluan salah satu di antara kita masih menetes air mani dari jima, ya. Sesuatu yang memberatkan sebagian para sahabat, ya, pada hatinya berat, ya. Nah, informasi semacam itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, selalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Seandainya aku mengetahui, ya, dari perkaraku ini, mastadbartu, maka tidak aku ulangi apa yang sudah berlalu, dalam artian seakan-akan beliau ini, ya, bukan penyesalan, tetapi seandainya aku mengetahui kalau membawa hadyu ini tidak boleh tahallul, ya, kecuali setelah Jumratul Aqabah, pasti aku akan tidak membawa hewan hadyu. Itu yang dimaksud, ya. Itu yang dimaksud. Ma'ahdaitu, aku tidak akan menyembelih. Walaula anna ma'il hadya la ahlaltu. Seandainya aku tidak membawa binatang korban atau hewan korban hadyu, ya, pasti aku akan tahallul dengan kalian. Itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah yaitu haji qiran, ya, menggabungkan antara umrah dengan haji, ya, karena beliau membawa hewan korban, dan ini yang afdol, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang membawa hewan korban haji seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talha ini, lebih afdolnya adalah memilih haji qiran, ya. Tetapi bagi orang yang tidak membawa hewan korban, lebih afdolnya adalah tamattu', ya, tamattu'. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya, ya, agar melakukan haji tamattu'. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah memberikan arahan yang paling baik untuk umatnya. Jadi ini harus kita pahami, ya, bahwasanya yang baik, ya, bagi orang yang membawa hewan korban adalah haji qiran. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak membawa hewan korban, seperti jamaah kita dari Indonesia atau ASEAN, ya, sebagian besar atau bisa dikatakan 100% mereka tidak membawa hewan korban, ya, maka lebih baiknya adalah haji tamattu, dan itu yang dilakukan oleh jamaah kita. Alhamdulillah, ya, melakukan haji tamattu, umroh dulu, kemudian baru melakukan ibadah haji, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, walaula anna ma'il hadya la ahlaltu, seandainya aku tidak membawa hewan korban, pasti aku akan tahallul dengan kalian para sahabatku, ya. Tetapi karena Nabi SAW membawa hewan korban, sehingga beliau tidak tahallul, ya. Tahallulnya nanti, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar Jumratul Aqabah, ya. Kemudian ada kejadian, ya,
yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, wa hadat Aisyatu, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istri kesayangannya Rasulullah sallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau haid, menstruasi, fanakasat al-manasika kullaha. Beliau radhiyallahu taala anha melaksanakan seluruh perbuatan haji, ya. Ya, wukuf di Arafah, ke Muzdalifah, ya kan? Ayam tasyrik semuanya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ghaira annaha lam taftuf bil baiti, hanya saja beliau belum tawaf di Baitullahil Haram, di Baitullah, karena memang beliau dalam keadaan yaitu datang bulan, menstruasi. Ya, tidak boleh bagi orang yang semacam itu untuk melakukan tawaf, karena tawaf itu harus suci. Ya, karena tawaf itu sama dengan salat. Ya. Tawaf itu sama dengan salat, hanya saja tawaf itu diperbolehkan berbincang-bincang. Ya. Sehingga diharuskan dalam keadaan suci. Kemudian falamma tahurat wa tafat bil baiti. Tatkala beliau sudah suci, ya, sudah bersih dari haidnya, kemudian beliau melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tantaliquna bihajjatin wa umratin wa antaliqu bihajjin. Wahai Rasulullah, ya, kalian pergi pulang ke Madinah, ya, dengan membawa ibadah, dengan membawa pahala haji dan umrah. Sementara aku pulang ke Madinah dengan melakukan ibadah haji saja. Ya. Artinya ini bisa difahami bahasanya Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu adalah melakukan haji ifrad, ya, haji saja. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah qiran juga. Tetapi pernyataan beliau ini menyatakan bahwasanya antaliqu bihajjin, bahwasanya beliau itu adalah melakukan ibadah haji ifrad. Walaupun ada mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha qiran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa amara Abdurrahman ibnu Abi Bakrin an yakhruja atau bi an yakhruja ma'aha ila Tan'im. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara kandung. Abdurrahman adalah putra yang paling besar, ya, putra sulung dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah. Orang yang pemberani, orang yang hebat memanahnya, ya. Dikebumikan di Makkah. Ya. Dikebumikan di Makkah. Beliau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar, ya, saudarinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha kemana? Bi an yakhruja ma'aha ila Tan'im, untuk membarengi Aisyah radhiyallahu taala anha ke Tan'im. Tan'im ini adalah yaitu tanah halal, ya, tanah halal yang paling dekat dengan Masjidil Haram, yang disebut dengan sekarang ini disebut dengan Masjid Aisyah, ya, atau umrah. Ya, disebut misalkan orang-orang yang mengatakan umrah, ya, di Masjidil Haram atau di sekeliling Masjidil Haram, itu yang dimaksud adalah Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha atau Tan'im. Itu tanah halal yang paling dekat, ya, dengan Baitullahil Haram. Sehingga Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in mengantar saudarinya Aisyah radhiyallahu anha ke Tan'im, ya, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam belas kasihan kepada istri kesayangannya. Ya, semuanya melakukan haji dan umrah, kalau dia melakukan haji saja. Diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah, ya, setelah haji, ya,
dengan kondisi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Dalam arti kata lain, bahwasanya ya seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah umrah setelah haji apabila kondisinya seperti Ummul Mukminin Aisyah bint Siddiq radhiyallahu taala anha wa an abiha. Boleh melakukan ibadah umrah setelah haji apabila kondisinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Ya. Kalau tidak seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah. Ya. Ini perlu diperhatikan. Karena memang banyak sekali jamaah kita ini kalau sudah melakukan ibadah haji berlomba-lomba untuk melakukan umroh sebanyak-banyaknya, mumpung katanya. Ya. Ada yang melakukannya setelah ibadah haji itu sampai 8 kali umroh, ya. Ada yang sampai 20, bahkan lebih dari itu. Ya. Dengan bangganya saya melakukan umroh sampai 40 kali, subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini adalah ya semoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semacam ini. Tapi ini sesuatu yang tidak nyunnah. Ya, seandainya itu sunnah, pasti para sahabat melakukan hal tersebut. Tapi nyatanya tidak ada yang melakukan hal itu kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belas kasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isi kesayangannya. Ya, diperbolehkan melakukan ibadah umrah setelah ibadah haji. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan potongan ya. Dari ini ada kata-kata di sini. Jadi setelah Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma menemani saudarinya Aisyah radhiyallahu taala ke Tan'im, yang merupakan, saya katakan tadi, Tan'im adalah tanah halal yang paling dekat dengan Baitullahil Haram, yang disebut sekarang ini dengan Masjid Aisyah, atau yang mengatakan umrah. Fa'tamarat ba'dal haji. Jelas sekali kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan umrah setelah haji. Sekali lagi bahwasanya hal itu dan hal itu terjadi pada malam Rabu tanggal 14 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Kejadian ini. Sekali lagi bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan umrah setelah haji. Nah, orang yang mau melakukan umrah setelah haji boleh apabila kondisinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini perlu kita renungkan dan perlu kita teladani, karena inilah sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang melakukan ibadah umrah setelah haji kecuali Aisyah radhiyallahu taala, dan itu pun atas perintah Nabi SAW. Boleh melakukan ibadah umrah setelah haji apabila kondisinya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Saya tekankan hal itu karena memang banyak sekali jamaah kita ini yang melakukan ibadah umrah, bahkan berlomba-lomba, memperbanyak ibadah umrah, mumpung katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu melihat amal kita bukan banyaknya, tapi kualitas, bukan kuantitas. Sekali lagi, kualitas, bukan kuantitas. Kualitas itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik di antara kalian amal perbuatannya.
Apa itu ayyukum ahsanu amala? Nah, ahsanu amala, ya, kata salaf dikatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dengan fawaidul hadis. Ya, intisari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahrama wa ma'ahul hadyu wa huwa afdalu wa akmalu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadyu, membawa hewan korban, ya, wa huwa afdalu wa akmal, dan itu adalah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama, yang paling sempurna, ya. Kemudian yang kedua, anna tarka sawqil hadi jaizun li'anna aktsara sahabati lam yasughu. Bahwasanya hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, boleh-boleh saja orang tidak membawa atau tidak menggiring, tidak membawa hewan korban. Boleh. Kenapa? Karena sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW tidak membawa hewan hadyu. Ya, tidak membawa hewan hadyu. Kemudian yang ketiga, fiqhu Ali radhiyallahu anhu bi annahu hina lam ya'rif ayyal ansakil afdal 'allaqahu bi ihramin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kefakihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau ketika melakukan ibadah haji ini, beliau tidak mengerti, tidak tahu manakah manasik yang lebih afdal, yang paling utama. Beliau, ya, mengaitkan ihram beliau seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlaltu bima ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ahlaltu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ihram, ya, memulai ihram seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman sahabat yang mulia ini, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, jawazu ta'liqil ihram bi ihramil ghair. Boleh menisbatkan ihramnya ini dengan ihramnya orang lain, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kelima, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu alladhina lam yasuqul hadya an yafsakhu hajjahum ila umratin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, ya, sahabat yang tidak membawa atau tidak menggiring hewan korban, tidak membawa hewan korban, agar membatalkan hajinya, merubah niat hajinya menjadi niat umrah. Fa idza faragu min a'malil umrati hallu liyuhrimu bil haji. Ya. Agar kalau sudah selesai dari pelaksanaan umrah, ya, dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian mencukur dan tahallul, ya, sudah selesai semuanya, fayuhillu bil haji. Kemudian baru liyuhrimu bil haji, agar mereka, ya, ihram dengan haji. Ya. Kalau misalkan melakukan ibadah umrah di awal-awal bulan Dzulhijjah, sudah selesai, ya, tanggal 1 selesai, sudah ihram secara tahallul secara menyeluruh. Yang dulunya ketika ihram diharamkan, setelah tahallul dihalalkan semuanya. Kemudian dia menunggu sampai tanggal 8 hari tarwiyah, ya. Tatkala hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah baru
niat haji, ya, baru niat haji. Sehingga dia dikatakan yaitu orang haji yang melakukan haji tamattu', yaitu tamatta' bil umrati. Dia menikmati dengan ibadah umrah tadi itu, ya umrah dan juga haji. Dan ini yang afdal bagi orang yang tidak membawa hewan korban, ya. Karena Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya agar melakukan hal tersebut, yaitu haji tamattu'. Yang keenam, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, anna man saqal hadya mana'ahu dhalika minal ihlali wa baqiya ala ihramihi kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang membawa hewan korban atau hadyu, ya, tidak boleh tahallul, ya, dia tetap dalam ihramnya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh tahallul, ya. Dia tetap dalam ihramnya sampai nanti tanggal 10 hari, ya, ini Idul Adha, ya. Setelah melempar Jumratul Aqabah, itu baru dia tahallul. Melempar Jumratul Aqabah, kemudian mencukur, ya. Kemudian menyembelih, atau menyembelih dulu kemudian mencukur, boleh semacam itu. Ya, menyembelih hajinya atau berkorban, kemudian tahallul. Kalau sudah tawaful ifadah, tahallul akbar. Tahallulul akbar. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, jawazul mubalaghati fil kalami listidahil haqa'iqi wa tabyinil umuri. Diperbolehkan, ya, boleh-boleh saja untuk menjelaskan dengan panjang lebar, berbicara panjang lebar, ya, untuk menjelaskan, ya, menjelaskan hakikat suatu perkara, ya, menjelaskan dan memberikan pencerahan dalam beberapa hal, ya. Kadang-kadang memang dibutuhkan suatu permasalahan dibeberkan, dikupas sampai habis. Dibutuhkan hal tersebut dalam hal-hal tertentu. Yang kedelapan, tamannin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yusukil hadya wa annahu fasakha hajjahu ila umratin minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap, ya, berharap agar beliau tidak membawa hadyu, ya, sehingga beliau bisa membatalkan niat hajinya menjadi umrah, seperti beliau menganjurkan pada para sahabatnya. Itu harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau membawa hewan korban, ya, sehingga beliau tidak bisa tahallul kecuali nanti kalau sudah melempar Jumratul Aqabah. Yang kesembilan, jawazu tamannil umuril faitati idza kanat min masalihid din li'annahu raghbatun fil khairi wa nadmun alaihi wa huwa min anwa'it taubati. Diperbolehkan untuk berharap dalam perkara-perkara yang sudah terlewatkan apabila hal itu adalah untuk kemaslahatan agama, ya, karena itu adalah merupakan keinginan untuk kebajikan dan menyesali, dan penyesalan itu adalah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk at-taubah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan at-taubatu an-nadamu taubatun, bahwasanya penyesalan itu adalah merupakan dari taubat. Yang ke-10, jawazu fi'lil manasiki lil haidhi ma'adat tawafi bil bait famamnu'un, ya. Diperbolehkan bagi orang yang datang bulan atau menstruasi, ya, melakukan manasik kecuali tawaf di Baitullah, dilarang, ya, tidak boleh tawaf sekaligus adalah sa'i, ya, karena tidak boleh sa'i kecuali setelah tawaf. Kalau dilarang tawaf berarti juga sa'i, ya. Famamnu'un, maka hal itu adalah tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf bagi orang yang
haid. Imma listirati taharati fit tawafi wa imma khasyata talwitil masjidi. Kemungkinan karena disyaratkannya bersuci itu bagi orang yang melakukan tawaf atau takut mengotori masjid. Ya. Takut mengotori masjid. Yang ke-11, anna sa'ya min syartihi an yaqa'a ba'da tawafi nusukin. Walidha lam yasih min al-haid as-sa'i. La li-ishtirati taharati fihi walakin li'annahu la budda an yaqa'a ba'da tawafi nusukin wa huwa ma'dumun fi haqqil haidi. Bahwasanya sa'i itu syaratnya adalah ya setelah melakukan tawaf, ya, melakukan tawaf. Sehingga tidak sah bagi orang yang haid untuk melakukan sa'i, ya. Kenapa demikian? La listirati taharati fihi walakin li'annahu la budda an yaqa'a ba'da tawafi nusukin wa huwa ma'dumun fi haqqil haid. Bukan karena disyariatkannya bersuci dalam melakukan sa'i tersebut, akan tetapi bahwasanya sa'i itu tidak terlaksana kecuali setelah tawaf, ya, tawaf. Dan hal itu adalah tidak ada bagi orang yang haid, karena orang yang haid tidak boleh tawaf seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Beliau tidak melakukan tawaf, tapi yang lainnya beliau lakukan. Ya, beliau wukuf di Arafah, ke Muzdalifah, tapi untuk tawaf tidak boleh sampai bersih. Kalau sudah bersih baru boleh tawaf. Yang ke-12, jawazul ityani bil umrati min adna al-hilli ba'da al-hajji wa la yusannu, ya, li'annahu lam yaqa' min as-sahabati illa hadhil marrati min Aisyata. Yang kedua, yang ke-12 yaitu diperbolehkannya, ya, melakukan umrah dari tanah halal yang paling dekat, ya, setelah melakukan haji. Kemudian di sini wala yusannu, akan tapi hal itu adalah tidak disunnahkan. Kenapa? Li'annahu lam yaqa' minas sahabati illa hadhil marrah min Aisyah. Karena hal itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh para sahabat yang jumlahnya, ya, ribuan itu, ya. Tidak ada seorang pun yang melakukan umrah setelah haji kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Walam yunqal an Aisyah annaha fa'alatha ba'da dzalik, dan tidak dinukil dari Aisyah bahwasanya beliau melakukan hal itu, yaitu melakukan ibadah umrah setelah haji, ya, setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu saja. Ya. Seandainya hal itu adalah baik, melakukan umrah setelah haji, bahkan memperbanyak umrah setelah haji, seandainya itu baik, pasti akan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Lau kana khairan nas sabaquna ilaihi. Seandainya hal itu adalah perbuatan yang disunnahkan yang baik, pasti para sahabat Rasulullah SAW akan mendahului kita-kita ini, ya, karena beliau-beliaulah orang yang paling cinta dan senang dengan kebajikan dibandingkan dengan kita, ya, karena beliau-beliaulah yang lebih faham tentang agama ini dibandingkan dengan kita-kita ini, ya. Jadi melaksanakan ibadah umrah setelah haji itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Boleh hal itu dilakukan apabila kondisinya seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu disebutkan di sini, ya, walau kanatil umratul masyru'atu lama tarakuha wa hum fi Makkah sahlatun alaihim muyassaratun lahum. Ya, seandainya hal itu adalah syariat yang umrah yang disyariatkan, ya, melakukan umrah setelah haji, pasti para sahabat Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan hal tersebut, ya kan? Karena mereka, ya, berada di Mekah, itu lebih mudah sekali untuk melakukan umrah. Tapi nyatanya tidak ada yang melakukannya kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kasihan kepada, ya, istri kesayangannya, ya, diperintahkan Abdurrahman saudaranya untuk menemani Aisyah ke Tan'im, ya,
ke Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ke-13, annal ihrama bil umrati la budda an yakuna min kharijil haram wa huwa qaulul a'immatil arba'ah wa jumhurul ulama'i wa lam yukhalif illa killatun ya bi khilafil hajj fa innahu min makkah liman huwa fiha. Bahwasanya melakukan ihram untuk umrah itu harus keluar ke tanah haram. Jadi di luar tanah haram, harus ke tanah halal. Ya, harus ke tanah halal. Ini bagi orang yang hendak umrah. Misalkan seorang sudah berada di Mekah. Ya, dia ingin umrah. Dia harus keluar dulu ke tanah halal. Yang paling dekat adalah Tan'im, ya, atau Masjid Aisyah, atau yang disebut dengan umrah sekarang ini, ya, Masjid Aisyah atau Tan'im. Walaupun ada tanah-tanah halal yang lainnya, ada Ji'rana, ada Ji'rana atau yang lainnya, ya, tapi yang paling dekat dengan haram adalah Tan'im, ya. Jadi harus keluar ke tanah halal dulu, karena dia ingin umrah. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah wa jumhurul ulama. Ini adalah merupakan ucapan a'immatul arba'ah. Al-a'immatul arba'ah yang dimaksud yaitu siapa? Yaitu yang dimaksud dengan al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, rahimanallahu wa iyyahum ajma'in. Yang merupakan para imam-imam kita yang mu'tabarah, mazhab yang mu'tabarah. 4 ini saja. Ya, tidak ada mazhab yang kelima. Tidak ada. Ini mazhab yang mu'tabarah. Mazhab yang diakui. Ya, mazhab yang diakui. Nah, di dunia internasional. Wa jumhurul ulama, dan jumhur ulama. Jumhur ulama. Wa lam yukhalif illa killatun. Dan tidak ada yang menyelisihi kecuali sedikit saja. Bi khilafil hajj. Bi khilafil hajj. Lain dengan haji, berbeda dengan haji. Fa innahu min Makkah liman huwa fihi. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, dia berada di Makkah, tidak harus keluar ke tanah halal, tidak. Ya. Dia cukup ya berada di Makkah itu, kemudian langsung melakukan ibadah haji. Hari Tarwiyah, wukuf di Arafah dan seterusnya. Ya, ini ada perbedaan antara melakukan ibadah umrah yang harus dia keluar ke tanah halal, ya. Yang paling dekat adalah Tan'im. Adapun haji, dia tidak harus keluar ke tanah halal. Di mana dia berada, disitulah dia mulai niat, kemudian langsung melaksanakan ya perbuatan-perbuatan ibadah haji. Oleh karena itu disebutkan di sini, wal farqu bainal haji wal umrati anna al umrata jami' amaliha fil haram fa yakhruju lil hilli lil jam'i fiha bainal hilli wal harami. Perbedaan antara haji dengan umrah, bahwasanya umrah itu adalah perbuatannya semuanya di haram. Tawaf, sa'i, ya, cukur, tahallul, semuanya ada di haram. Ya. Sehingga dia tatkala mau memulai ihram umrah, dia harus keluar ke tanah halal untuk mengumpulkan ya dari yaitu tanah halal dengan tanah haram. Wa amal hajju fa ba'du a'malihi fil haram wa ba'duha fil hilli wa huwa al-wuquf bi Arafah. Ya. Adapun ibadah haji, sebagian perbuatannya adalah di haram, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ya kan? Ada tawaf umrah. Ya. Wa ba'duha fil hil. Dan sebagiannya adalah di tanah halal. Seperti apa? Wa huwa al-wuquf bi Arafah, seperti wukuf di Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya adalah wukuf di Arafah. Dan Arafah adalah
di tanah halal. Sehingga haji ini ya mengumpulkan dari dua hal tersebut, ya di tanah halal dan di tanah haram. Nah, sehingga haji ya tidak perlu keluar ke tanah halal, ya. Lain dengan umroh. Kalau mau umroh harus ke tanah halal dulu. Nah, apabila dia posisinya di Makkah. Yang terakhir, yang ke-14 disebutkan di sini, qauluhu ahalla bil haji zahiru annahu mufridun. Ya. Wa taqaddama al-jam'u baina riwayatin ma yuhimul ifradi aw at-tamattu'i wa anna as-sahiha annahu qarinun. Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, ahalla bil haji, ahalla bil haji, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memulai ihramnya dengan haji. Tekstual hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya adalah haji ifrad, ya. Kemudian sudah dijelaskan bahwasanya mengumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada, apakah Nabi SAW itu ifrad atau tamattu? Ya, pendapat yang benar bahwasanya Nabi SAW saat itu adalah melakukan haji qiran, ya, melakukan ibadah haji qiran karena beliau membawa hewan korban, dan itu adalah yang paling sempurna, yang paling utama bagi orang yang membawa hewan korban. Bagi orang yang tidak membawa hewan korban, yang lebih afdal adalah haji tamattu'. Ya, haji tamattu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, sebenarnya ada perbincangan permasalahan, yaitu permasalahan khilaf di antara para ulama tentang masalah boleh tidak mengganti niat haji menjadi umrah. Ya, pembahasannya adalah panjang. Ya, kalau Allah SWT mentakdirkan kita bahas pada kesempatan yang lain, ya, kita akan bahas. Semoga Allah SWT memudahkan hal tersebut. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Ya, semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.